Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Syukurillah, semoga semuanya dalam keadaan sehat sehingga aktivitasnya pun tidak ada kendala ya. Dan kegiatan pembelajarannya, PJJ-nya diberikan kemudahan. Amin ya rabbal alamin. Oke, anakku kelas 7D. Saya ucapkan terima kasih yang sudah menyelesaikan tugas 1, yaitu tugas persamaan linear satu variabel dan pertidaksamaan ya. Password cek kemarin sudah pasti ke ketua kelas. Nah, ini udah banyak nih tambahannya. Kemarin kan baru sampai Tufaila ya. Ini sudah banyak nih. Nilainya pun bagus-bagus. Pastor berharap seperti ini nih ya. Ini 7B nih ya. Bener nih. Yang 7B nih. Ya. Jadi mengerjakannya jangan ngasal ya. Kalau mengerjakan tugas kan buat nilai nantinya ya. Nabila, Haura, Atifo, Keisha, Putri, Tufaila, Emel, Davia Nataris, Kaila Azara, Aditya, Izyan, Arsanti, Akila, Lintang, Rido, Rizi, Karisa, Yusiku, Alisyah. Nah, yang udah menyelesaikan. Berarti fix 11 orang belum. Baru 19. Seperti biasa kalau kalian... Apa? Belum apa, Pak? Tugas 1. Yang kemarin udah, Pak, saya. Tugas 1 persamaan linear satu variabel dan ketidaksamaan. Emel udah. Iya, Emel udah. Emel tadi udah. Ya. Tadi pasang ngomong apa ya? Iya. Kalau kalian masih ada kesulitan mengenai materinya, bisa cek di YouTube Pasror ya. Sambil di scroll boleh, di next materi mana yang belum kalian pahami. Tidak perlu kalian simak semuanya ya. Kalau simak semuanya berarti belum paham semua ya. Kalau ada yang belum paham, silakan di bagian mana tinggal di play aja ya. Nah, hari ini Pasror kesempatan untuk menjelaskan materi selanjutnya tentang penerapan pada soal cerita materi persamaan linear satu variabel. Kalau materi kemarinnya kalian masih kesulitan bagaimana cara menyelesaikan persamaan linear satu variabel, ya, nah maka di soal ceritanya pun sulit nantinya. Ingat, menyelesaikan persamaan linear satu variabel ada 3 patokan yang sekalian perhatikan. 1, pindahkan semua konstanta ya ke ruas kanan. Memindahkan konstanta ke ruas kanan ketika dia ada konstanta sebelah kiri ya, misalnya ya, berubah tanda. Kemudian memindahkan koefisien atau angka pada variabel, pada huruf ya, ke kanan itu menjadi pembagi per ya, tidak merubah tanda. Dan yang ketiga, ketika ada variabel yang hurufnya ada di posisi sebelah kanan, kamu pindahkan ke kiri, maka berubah tanda sama kayak konstanta. Nah, itu 3 yang harus kamu perhatikan. Yang selanjutnya adalah yang pecahan. Ingat ya, kalau pecahan, cek penyebutnya berapa. Kalau penyebutnya ada 2 angka atau 3 angka, cari KPK-nya untuk kamu kalikan agar pecahannya hilang. Ya. Kemudian kalau ada yang kali pelangi, ya, kali pelangi itu ada yang angka di luar kurung, kalikan pelangi juga, ada juga yang kurungnya double. Ya. Kalau perhatikan di sini nih. Nah, ini kali pelangi, nih nomor 1 nih. Ini kurung, ada X 8-nya di dalam kurung. Pelangi kali X kuadrat, X kali 8 X. Kalau ada kurungnya 2, kali pelangi juga. X kali X kali 3, 6 kali X, 6 kali 3. Kali ya, bukan ditambah. Nah, kalau dikalikan, tadi yang angkanya saja konstanta nih, 18. Pindahkan ke kanan, jadi min 18. Yang bervariabel, yang berhuruf, pindahkan ke kiri. Berubah tanda juga, jadi min X kuadrat. Tuh ya. Ini 8X jadi min 8X. Nah, nanti hasil akhirnya pun sama seperti ini. Ya. Kalau yang pecahan, nah ini 2, 3, dan 4 penyebutnya. Cari KPK-nya yaitu 12. 12 ini yang kamu gunakan untuk dikalikan. Ya. Sehingga pecahannya hilang tuh. Nah, sisanya dikalikan dengan yang ini kita kurungin ya. 4 min Y-nya, 4Y plus 1-nya kurungin.
Nah, kalau ini kalau ada pecahan campuran, jadikan pecahan biasa dulu ya. Seperti itu ya. Nah, ini materi sebelumnya. Nah, hari ini itu penerapannya soal cerita. Tujuan pembelajaran ini adalah kalian mampu menentukan model matematika dalam bentuk persamaan dari bentuk soal cerita. Jadi dalam soal cerita kamu bentuk kepersamaan ya model matematikanya. Kemudian memahami penyelesaian PLSV dari soal cerita. Maksudnya penyelesaian PLSV ini yang tadi Pak Saud sampaikan minggu kemarin ya. Dari soal cerita ini. Nah, perhatikan ting-ting soal 1. Ini soal ceritanya ya. Soal 1, perhatikan. Harga sebuah telepon genggam adalah 4 kali harga kalkulator. Langsung ulangi, perhatikan. Harga sebuah telepon genggam adalah 4 kali harga sebuah kalkulator. Fix kita bisa menjadikan kalimat ini menjadi harga telepon genggam. Telepon genggam aja ya. Sama dengan 4 kali harga sebuah kalkulator. Selanjutnya, harga 2 buah kalkulator dan 3 buah telepon genggam dengan jenis yang sama, maksudnya kayak kalimat di atas, adalah 2.240.000. 2 buah kalkulator. Berarti 2 kalkulator dan berarti ditambah 3 buah laptop. Berarti 3 laptop. Laptop. Telepon. Laptop. Mana nih penghapusnya nih? 2 buah kalkulator dan 3 telepon genggam. Nah, jadikan seperti ini ya. Dengan jenis yang sama harganya 2.200.000. Ya, maka Rp 2.240.000. Ya. Berapakah harga 2 buah telepon genggam? Pertanyaannya adalah berapa 2 buah telepon genggam? 2 telepon genggam. Ya. Kita jadikan model matematika dulu untuk bisa menyelesaikan soal seperti ini. Perhatikan nih, di samping kanannya. Kita bisa merubah kata atau benda dari telepon genggam ini. Boleh huruf apa saja, variabel apa saja. Pasro sih biasanya X sama Y. Ya. Telepon genggamnya misalkan X. Berarti kalkulatornya jangan X lagi, karena beda benda. Maka kalkulatornya yang Y. Jadi X sama dengan 4Y. Ini X-nya adalah telepon genggam. 4 karena 4 kali dari harga sebuah kalkulator. Y-nya kan kalkulator. Jadi X sama dengan 4Y. Mudah ya. 4-nya jangan dirubah, tetap 4. Hanya merubah benda telepon genggam jadi X. Kalkulatornya jadi Y. Ini 4Y artinya 4 kali Y. Yang ini berarti 2Y. Karena kalkulatornya Y. Ditambah 3 telepon genggam, berarti 3X. Sama dengan harganya, bolehlah nggak kasih Rp, 2.240.000. Boleh ya. Nah, ini adalah tujuan pertama tadi, membuat model matematika dari soal cerita tersebut. Selanjutnya, di pertanyaan juga harus kita rubah nih. 2 telepon genggam boleh menjadi 2X ya. Pertanyaannya gitu. Oke, penyelesaiannya adalah kamu perhatikan X sama dengan 4Y. Ini artinya nilai X-nya itu sama dengan 4Y. Kita akan masukkan, substitusikan ke 2Y plus 3X-nya nih. Yang ada 2 variabel seperti ini ya. Maka 2Y plus 3X sama dengan 2.240.000. Masukkan tadi X sama dengan 4Y. Ini artinya X-nya, ini tetap ya. Nah, X yang di sini, kita ganti nilainya dengan sama dengan 4Y. Artinya X-nya itu boleh kita ganti dengan 4Y. Yang lainnya sama. Sehingga nanti timbullah 2Y
plus 12X sama dengan 2.240. Inilah yang disebut dengan, lah kok X lagi, Y ya. Nah, Y nih. Dengan persamaan linier satu variabel. Nah, ya sudah, kalau bentuknya bersamaan linier satu variabel kan udah bisa menyelesaikannya. Ya, 2Y plus 4 plus 12Y kan 14. Y sama dengan 2.240.000. Ya, ini langsung ada proses X-nya berubah jadi 4Y dari sini ya, dari yang dikotakin nih. Karena kalkulatornya itu, telepon genggamnya itu harganya 4 kali kalkulator, atau X sama dengan 4Y. Jadi yang X-nya berubah jadi 4Y kasih kurung. Karena ada angka kurungnya di 3, di luar kurung, ini kalikan. Jadi 12Y. Ada 2Y jadi 14Y. Berarti berapa Y-nya? Ada yang menghitung? Ayo. Ada yang mau menghitung? Berapa ini? 2.240 dibagi 14. Berapa? Ayo. Ada yang bisa? Ada yang tahu? Berapa ini? Berapa? 160.000. Berapa? 160.000. Ya, ini Aisyah ya? Aisyah bukan? Iya. Ya, ini Aisyah. Apa sampai suara Aisyah? Kalau nggak lagi pilek ya. Mana yang sering jawab Aisyah nih itu juga. Terima kasih Aisyah selalu berpartisipasi. Pertahankan ya. 160.000. Pastor doakan yang selalu berpartisipasi ketika menjelaskan, memberikan jawaban. Pasti nilainya sebanding ya. Dan nilainya 100. Ya amin. Yang belum, ayo ikut ya. Supaya nilainya 100. Tapi nggak menjadi patokan juga ya. Pastor sih berharapnya ikut berpartisipasi itu agar paham ya. Kalau yang belum, saya nggak mau saya juga ini tetap 100 kok. Ya ilmunya disalurkan ya. Kan berbagi ilmu kan pahalanya besar ya. Jadi jangan tahu tapi diem aja ya. Itu. Selesai nih. Y-nya adalah 160.000. Y itu adalah harga kalkulator. Ya, yaitu 160.000 harga kalkulatornya. Karena pertanyaannya adalah harga 2 telepon genggam, maka harga 2 telepon genggam itu kan sama dengan 2X-nya. Nah, bentar. Ding. Nah, karena harga 2 buat telepon genggam itu adalah 2X ya. Dan X ini nilainya kan 4Y. Maka 2X-nya ganti dengan 4Y. Sama dengan 8Y. Maka 8Y-nya kan ini 160.000 ya. Nah, gitu. 160.000. Maka hasilnya adalah 8 kali 160.000 yaitu berapa nih? 1 juta. 1 juta berapa? 280.000 ya. Jadi gitu. Karena harga sebuah telepon genggam itu harganya senilai dengan 4 kali dari kalkulator. Ya. Karena dimintanya 2 telepon genggam berarti kan 2X. Nah, X-nya kan 4 kali, berarti 2X. X-nya 4Y ya. Ini 8Y. Nah, 8Y-nya, Y-nya kan 90, jadi 1.280. Oke, pasar waktunya 2 menit lagi. Untuk istirahat, kalian coba buka buku paketnya. Halaman 179 ya. Halaman 179. Ini nanti dulu ya, halaman 174 sama 176 ya. Halaman 179 ini kita akan kerjakan
Nanti setelah Pak Sor selesaikan materinya ya. Tadi Pak Sor baru 1 soal. Nanti masih ada 4 soal lagi yang akan Pak Sor ajarkan ya. Tapi kalau ada yang mau baca-baca dulu soal yang akan mau kerjakan nantinya, maksudnya kerjakan di jam pelajaran ya, bukan mengerjakan di luar jam pelajaran. Hari ini tidak ada tugas, hanya mengerjakan mandiri, namanya latihan mandiri. Itu cek halaman 179. Ya, yaitu hanya nomor 1, 5, 6, 11, dan 12. Itu nanti yang Pak Sor akan jelaskan. Contohnya ada nanti. Tapi kalau mau baca-baca dulu silahkan. Ya, Pak sudah tahu nih. Ya, bagus. Tapi kalau yang belum paham nanti Pak Sor jelaskan. Kalau halaman 174 dan 176 ini materi sebelumnya ya tentang persamaan linear satu variabel yang bentuk pecahan dan ada kali pelang itu. Kalau kalian mau coba-coba juga silakan ya. Ini sifatnya mandiri, tidak dikumpulkan ya. Baik, kita break dulu, istirahat lebih dahulu ya. Oke, soal nomor 2. Sebuah taman berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjang lebih 5 dari lebarnya. Tahu ya, persegi panjang ya, ada panjang dan lebar. Di sini ketentuannya panjang, ukuran panjang itu lebih 5 meter dari lebarnya. Berarti di sini bisa kamu gambarkan bahwa panjang itu nilainya sama dengan lebar. Lebarnya itu panjangnya itu lebih 5 dari lebarnya. Berarti panjang sama dengan lebar tambah 5. Jadi si panjang itu sama dengan lebarnya kamu tambahkan dengan 5. Karena panjangnya lebih 5 dari lebarnya. Jika keliling taman tersebut adalah 54, maka keliling sama dengan 54 meter. Maka luas tamannya adalah, oke, kita rubah dulu menjadi model matematikanya ya. Di perhatian sebelah kanan, panjang itu biasanya kita simbolkan dengan huruf P ya, variabel P. Kalau ini kan kalkulator, itu biasanya X sama Y aja. Kalau panjang lebar kan sudah ada penyimbolannya ya, dalam persegi panjang. Ada panjang itu P, lebarnya adalah L tambah 5. Berubah saja ya, tidak sulit ya. Keliling itu biasanya huruf K. Sama dengan 5 meter. 54 meter. Ya. Jadi panjang sama dengan lebar atau P tambah dengan L tambah 5, kelilingnya 54 meter. Pertanyaannya adalah, maka luas tamannya adalah luas taman. Oke. Luas taman karena bentuknya adalah persegi panjang, maka kita gunakan luas taman itu adalah menggunakan rumusnya, yaitu luas sama dengan panjang kali lebar. Nah, ini ya. Sebenarnya tinggal panjang kali lebar aja. Cuman, kita belum tahu nilai panjang dan lebarnya berapa. Kamu perhatikan di sini. Ini ada panjang sama dengan lebar tambah 5, atau P sama dengan lebar tambah 5. Ada keliling juga, yaitu 54 meter. Maka kamu dapat menentukan, ini kita kotakin, seperti yang sebelumnya ya. Yang kita jadikan ini adalah K sama dengan 54. Keliling sama dengan 54 meter. Nah, keliling itu kan ada rumusnya sendiri ya. Persegi panjang itu kalau luas, rumusnya panjang kali lebar. Kalau keliling, persegi panjang itu rumusnya 2 kali atau buka kurung P tambah L. Nah, keliling ini kita ganti menjadi 2 buka kurung P tambah L berdasarkan rumus keliling persegi panjang ya, sama dengan 54 aja. Meternya tidak perlu tulis ya. Nah, ini perlu kalian perhatikan ya. Kamu boleh mencoret angka 2 dengan yang sebelah kanan 54. Dicoretnya adalah dibagi
dengan 2. Maka ini sisanya 1, ini sisanya adalah 27. Maka P tambah L sama dengan 27. Nah, setelah ini kan P tambah L kan nggak bisa diselesaikan. Nah, P ini kita ganti dengan nilainya adalah L tambah 5. Karena P itu sama dengan L tambah 5. Kayak sebelumnya ya. Kalau sini kan X-nya ganti dengan 3Y. Jadi P ini kita ganti dengan L tambah 5. Si P-nya ya. Nah, gini boleh. Nah, tambah L dari sebelumnya. Oke, ini P ada L tambah 5 tambah L artinya ya. Tidak dikali pelangi ya. L tambah L berarti 2L. Sama dengan 5-nya pindah ruas ke kanan karena konstanta. Nah, ini sudah dalam bentuk persamaan linier satu variabel. Ya, ingat konstanta pindahkan ke kanan. Berubah tanda jadi -5. Jadi 2L sama dengan 22. L-nya sama dengan 22/2 ya. Karena koefisien L-nya adalah 2. Maka nilai L-nya adalah 11. Nah, ini adalah baru nilai lebar. Ya. Sedangkan kamu mau mencari luas taman atau luasnya panjang kali lebar, kamu juga butuh yang namanya panjangnya. Karena lebarnya 11, ya. Dan ingat, panjang itu nilainya adalah lebih 5 dari lebarnya. Maka panjangnya adalah 16. 11 tambah 5. Yaitu 16. Seperti itu ya. Bagaimana cara mencari panjang dan lebarnya terlebih dahulu dari bentuk soal yang diceritakan. Kita rubah menjadi persamaan linier satu variabel di sini ya. Oke. Sudah dapat nih panjang dan lebarnya. Dengan panjang adalah 16, lebarnya adalah 11. Maka luasnya sama dengan 16 kali 11. Berapakah itu? 176. Berapa? 176. 176. 176 meter kuadrat. Angka 2 ya. Nah, itu. Silakan. Ada yang ditanyakan. Poin mana yang ditanyakan? Pak, kalau bertanya begini, kenapa itu P-nya kok jadi L tambah 5? Nah, gitu ya. Pak, kenapa ini P sama dengan L tambah 5? Gitu. Silakan, tanyakan lagi. Pak, kenapa K-nya menjadi 2 kurung P tambah L? Oh, ini jadinya 27. Silakan. Kalau yang menyimak, pasti poinnya tahu ya, poin-poin mana yang harus ditanyakan. Silakan. Baik, kalau nggak ada, itu ada di soal halaman 119 nomor berapa sih? 11. Ya, kalau ini nomor 6. Ya. Lihatnya dalam 79. Ya. Yang soal 1 nomor 6, yang ini contoh ini nomor 11. Oke, selanjutnya nomor 3. Pasor berikan sebuah 3 bilangan cacah genap. Kalau cacah genap itu mulanya dari 0, 2, 4, 6, 8, dan seterusnya banyak. Ada 3 bilangan cacah nih ya. Genap, ini contohnya bilangan cacah genap. Kita nggak tahu 3 bilangan itu apa aja. Ternyata 3 bilangan cacah yang berurutan itu kalau dijumlahkan, mintanya jumlah 3 bilangan cacah genap berurutan adalah 72. Jadi gini, ada 3 bilangan cacah urut. Ketika dijumlahkan itu menghasilkan 72. Kira-kira ketiga angka itu apa aja ya? Ternyata pertanyaannya adalah sebelum kamu
Ini kamu tentukan dulu 3 angka itu apa aja. Pertanyaannya adalah tentukan penjumlahan bilangan terbesar dan terkecilnya. Dari ketiga angkanya itu yang harus kamu cari. Bilangan terbesar dan terkecilnya kamu jumlahkan. Oke, sebenarnya ini kan materi dengan persamaan linear satu variabel ya. Bagaimana kalau Pak kasih cara cepatnya menyelesaikan soal seperti ini. Di buku paket sebenarnya ada itu ya. Kalau kamu lihat itu ada di halaman 177 ya, dan halaman 176 contoh 1 di situ ada ya. Nah, Pak kasih contoh cara mudahnya. Gini, jumlahnya kan 72. Ada 3 angka. Bilangan cacah genap. Maka cara cepatnya adalah kamu 72 sejumlah itu langsung bagi saja dengan 3. 72 itu dari hasil jumlah yang tadi, yang ini. 3 itu dari mana? Dari 3 bilangan itu. Karena ada 3 bilangan. Hasilnya berapa ini? Yaitu 24. Nah, jadi 3 bilangan yang kita cari itu salah satunya adalah 24. Karena berurutan, ya berurutan. Ada tiga angka bilangan cacah genap berurutan. Kalau maju, berarti 24 itu setelah 24 berapa? Genap. 20? 26. Nah, next. 28. Nah, ini disebut dengan berurutan bilangan cacah genap. Kamu cek, jumlahnya 72 enggak? Kalau 24, 26, 28. Kelebihan. 78 kelebihan, maka coret. Bukan angka-angka yang ini. Coba kita mundur. 24-nya sebelum 24 adalah 20. 2. Sebelum 22 adalah 20. Coba jumlahkan, cek. 72 enggak? Bukan ya? Enggak. 60. Bukan. 6. Bukan juga. Bukan. Lah, terus gimana lagi nih? Ada lagi satu kali lagi. 24-nya di tengah-tengah. Next-nya 26. Back-nya 22. Kan urut juga nih. Yang penting ada angka 24-nya. Patokannya ini nih. Dari hasil bagi sebelumnya. Ya, pas nih 72. Oke. Berarti jawabannya 3 angka yang dimaksud bilangan cacah genap berurutan adalah ini. Nah, selesai. Karena pertanyaannya adalah minta jumlah bilangan terbesar dan terkecil. Yang terbesar ya adalah 26. Yang terkecil adalah 22. Kita jumlahkan. Hasilnya adalah 48. Ini jawabannya. Jadi jawabannya adalah 28. Hasilnya adalah 48 ya. Nah, ini jawabannya. Jadi jumlah bilangan terbesar dan terkecilnya 22 tambah 26, 48. Oke, ada yang bertanyakan? Silakan. Pak. Yang kan jumlahnya kan dari mereka bertiga. Yang diambil cuma 22 sama 26 doang. 24-nya nggak usah. Oh ya. Dilihat dulu pertanyaannya. Good, pertanyaannya. Mantap. Jadi kenapa 24-nya nggak diambil, hanya 22 dan 26? Kebetulan pertanyaannya bukan diminta ketiga angka itu. Pertanyaan di sini tentukan hasil penjumlahan bilangan terbesar dan terkecil. Maka setelah kamu dapat 3 angka yang kita maksud itu, jumlahkan aja yang terbesar dan terkecil. Kebetulan yang terbesar kan 26, terkecilnya kan 22. 24 kan tengah-tengah ya. Maka hasilnya adalah 48. Seperti itu. Tapi kalau pertanyaannya adalah tentukan ketiga angka tersebut. Ya, cantumin semua. 22, 24, 26. Makasih, Alifo. Ada lagi? Oke, cukup ya. Soal nomor 4. Ini ada di soal nomor 1 ya. Kalau kalian bisa cek, itu ada di soal nomor 1. Di halaman 199. Soal 4 masih sama. Cuman pasal perkaya saja. Sama di sini jumlah 3 bilangannya adalah 45 nih. Jumlahnya adalah sama dengan 45.
yang ditanyakan adalah 3 bilangan ganjil berurutan. Ya, 3 bilangan ganjil berurutan. Ganjil kan 1, 3, 5, 7, 9, 11, dan seterusnya. Di sini mintanya bilangan 3 ganjil yang berurutan ketika dijumlahkan hasilnya 45. Sama caranya. Kita cari patokannya dulu dengan hasil jumlah tadi. 45 kita bagi dengan 3, karena 3 bilangan. Hasilnya adalah 15. Sebelum pasar ke situ, kamu sudah dapat menyimpulkan ya. 24 next, 24 back. Ternyata jawabannya adalah di tengah-tengah. Otomatis, kamu langsung saja cek 15 ini patokan, dia di tengah-tengah. Berarti next-nya adalah ganjil berapa? 17. 17. Nah, back-nya berapa? 19. 3. 11. 13. Cek. 45 enggak? 45. Oke, jadi sekali aja ngeceknya tuh ya. Kalau awal pasal sengaja 3 kali, setelahnya, sebelumnya, dan tengah-tengah. Maka tentukan hasil penjumlahan terbesar dan terkecil. Berarti yang terbesarnya adalah 17, terkecilnya adalah 13. Kita jumlahkan 30. 30 ya. Jawabannya adalah 30. Oke, sama ya. Jadi kalau yang soal 4 udah dapat disimpulkan, pasti angka yang hasil pembagi ini 15, nilai tengah-tengahnya ya, di antara 3 angka itu. Next, nomor terakhir. Untuk pertemuan hari ini, selebihnya waktu yang pastor sisakan sampai pukul 11. Ya, sampai pukul 11 ya. Sampai pukul berapa sih? Ya, sampai pukul 11 ya. Ada 30 menit lah ya, untuk kalian gunakan untuk tugas latihan mandiri tadi ya. Tidak di PR-kan, tidak. Jadi pas nanti coba cek dari via Zoom yang diem-diem, tidak mengerjakan, dilihat nanti di sini. Jadi semuanya mengerjakan, berebut poin untuk meng-up nilai kalian yang mungkin kurang bagus ya. Pak, yang saya nilainya 100 terus gimana ya? Tetap kerjakan, nanti buat tambahan nilainya ya. Soal nomor 5. Umur adik lebih muda 20 tahun dari umur ayah. Berarti kita siapkan umur adik, karena dengan ayah maka sama dengan ayah. Pernyataannya bahwa di soal ini umur adiknya lebih muda 28 tahun dari umur ayah. Berarti umur ayahnya diapain ini? Ditambah dikurangin. Ya, dikurangin 28 tahun. Karena umur adik lebih muda. Kita nggak tahu umur ayahnya berapa ya. Kita kurangin 28 tahun. Awas, lebih muda berarti dikurangin. Lebih tua berarti ditambah. Ya, ada bahasanya tadi kalau panjang lebar kan lebih panjang. Ataupun panjangnya lebih 5 dari, berarti ditambah. Ada juga yang menggunakan bahasanya kurang. Nah, kalau kurang ya dikurangin gitu ya. Oke. Lanjut. Berarti umur adik itu sama dengan ayah kurangi 28 tahun. 4 tahun yang akan datang. Jumlah umur mereka 52 tahun. Berapa tahun kan umur adik sekarang? 4 tahun yang akan datang. Jumlah umur mereka 52 tahun. Berarti kalau 4 tahun yang akan datang, umur adik 4 tahun yang akan datang diapakan umur adiknya berarti? Ada yang tahu? Ditambah. Ya, berarti ditambah 4. Jumlah umur mereka berarti adik sama siapa ini? Sama ayah. Ayah. Adik tambah 4, kita jumlahkan dengan umur ayah, yang kita tambah juga dengan 4. Ya, ini artinya nih umur adik yang 4 tahun yang akan datang ditambah 4, dan jumlah umur mereka, artinya kita jumlahkan dengan umur ayah juga yang akan 4 tahun yang akan datang, berarti umur ayah juga tambah 4. Yang dimana hasilnya adalah 52 tahun.
umur adik 4 tahun yang akan datang dan umur ayah yang 4 tahun datang kalau dijumlahkan 52 tahun. Ya. Nah, di sini kan kita bentuk dulu, kita rubah dulu pernyataan di atas ya, bahwa umur adik itu sama dengan ayah kurang 28 tahun. Kita ganti variabel ayahnya menjadi huruf boleh, kalau enggak pun boleh. Supaya lebih mudah, nanti untuk penghitungan, kita ganti ya kata ayah ini dengan variabel X. Ya. Jadi ayahnya berlebih menjadi X kurang 28. Jadi yang tadinya umur adik, ayah kurang 28 tahun menjadi umur adik sama dengan X kurang 28. Jadi kalau ada kata ayah, kamu ganti dengan X ya. Nah, di sini kita kotakin. Nah, bahwa di sini umur adik itu X kurang 28. Di sini ada umur adik. Umur adik ini kita ganti dengan X kurang 28 tambah 4. Sampai sini paham belum? Kenapa umur adiknya di sini diganti dengan X kurang 28. Karena jelas ya di sebelumnya bahwa umur adik itu sama dengan X kurang 28. Tambah 4, tambah, ada kata ayah nih, kita ganti X ya. Sama dengan tahunnya dihapus saja ya. Nah, inilah yang disebut dengan PLSV. Hanya ada variabel X saja yang kita ganti dari kata ayah. X kurang 28 tambah 4. Berarti X kurang 28 tambah 4 tambah X tambah 4 sama dengan 52. Ini hanya menghilangkan kurung saja ya. Tidak ada operasi apapun di sini. Min 28 X tambah X berapa X nih? Ada X sama X nih. 2X. Pak. X ya. Karena suku sejenis. Min 28 tambah 4 tambah 4. Min berapa? Min 20. 20 sama dengan 52. Diapakan? Ingat konstanta pindah ruaskan ke kanan. Variabelnya tetap di kiri. 2X-nya. 52-nya tambah 20. Maka di sini 2X-nya sama dengan 72. Sudah tahu kira-kira X-nya berapa ini? X-nya adalah 36. 36 karena mau dibagi dengan 2. X itu siapa? Ayah. Ayahnya. Ayahnya. Berarti kalau ayahnya umurnya 36, berapa tahun ke umur adik sekarang? 8. 36. Umur 2. umur adik? Salah. 12. 6. 12. 8. 32. 8 Kak, 8. Ya. Umur adik sekarang adalah 8. 8. selisihnya kan 28 tahun ya. Maka Sekarang 8. 6 dikurang 28 sama dengan 8 tahun. Jadi 36 ini X itu adalah umur ayah sekarang ya, bukan umur ayah yang 4 tahun yang akan datang, bukan. Jadi ini 36 adalah umur ayah sekarang. Kalau umur ayah yang 4 tahun yang akan datang adalah 40. Maka kalau umur ayah sekarangnya adalah 36, maka umur adik yang sekarang tinggal umur ayah 36 kurang 28. Karena selisihnya 28 tahun ya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Waktu yang sisanya kalian mengambil poin tambahan untuk meng-up nilai rapot kalian. Boleh kalau mau ada yang tanyakan, flashback. Pak, tadi soal nomor 1 ditayangin boleh? Ya, kenapa? Saya itu Pak, belum terlalu ngerti. Sebentar, bintang dulu, silakan. Saya belum terlalu ngerti. Yang? Apa yang kamu tanyakan? Nggak jadi Pak, nggak jadi. Oh, jadi. Yang mana, Nak? Oke, baik. Kita menambang nilai ya buat kalian ya. Pastor nanti spotlight, mohon kameranya dipastikan. Bapak, Iya, Nak.
Apa ini Pak, yang 179 nomor 2 aku belum terlalu. Oke, yang ini. Apanya yang nggak terlalu, Nak? Yang ini yang harga sebatang pensil lebih murah kayak gitu-gitu, lebih mahal daripada apa. Nomor berapa sih? 179 nomor 2. Oh, oke. Yang kamu kerjakan, teman-teman perhatikan ya. Nah, ini. Nomor 1, nomor 5, nomor 6, 11, dan 12 ya. Ini gitu aja Pak. Oh, oke. Ya, oke. Silakan. Yang sudah boleh langsung presentasikan ya. Pak, saya nomor 2, halaman 174. Boleh. Pasal catat nilainya. Pak, saya nomor 2, nomor 4 atau nomor 2, halaman 176. Boleh. Pak, saya nomor 1, halaman 179. Boleh. Pak, saya nomor 12, halaman 179. Boleh. Ya. Pak, kerjain di buku tulis. Kenapa, Kayla? Kerjain di buku tulis. Iya, di buku Pak, yang kalian punya ya. Saya sudah ketemu nomor 1. Oke, semuanya sebentar ya, Khairan. Semuanya kerjakan di buku tulis yang kalian pegang masing-masing ya. Khairan, mau nomor berapa? 1. Nomor 1, nomor halaman 109. 179. Ya. Khairan. Oke, nanti Pastor Khairan nanti ya setelah Pastor beri waktu batas berapa menit nih. Kalian boleh kalau soal yang lain sampai pukul 10.50 ya. Oke, Pastor merekap dulu. Ini nomor 1, Khairan udah ketemu jawabannya katanya ya. Salah benarnya Pastor tetap kasih nilai. Izian belum terlihat. Bintang, raise hand, kenapa nak? Iya, halaman 174 boleh. Yang ditayangkan di depan aja. Kalau halaman 174 kan materi sebelumnya, boleh. Kalau yang mau mendapat nilai, nama si halaman 179 ya. Silakan, Alisha. Alisa ya, Assalamualaikum.